Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Dengan menyebut asma Allah, apapun atas kehendak Allah. La yasukul khairu, tidak ada yang membimbing kepada kebaikan illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul su'a illallah. Dengan menyebut asma Allah, apapun atas kehendak Allah. La yasukul su'a, tidak ada yang menginginkan dari keburukan illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Dengan menyebut asma Allah, ma kana min nikmatin, setiap kenikmatan yang ada fa min Allah adalah anugerah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, apapun atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata, tidak ada upaya dan daya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil jalan wa nashkuruhu bil arkan. Tiga syarat seorang mukmin dinyatakan sempurna: bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Shalawat dan salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembuka segala kebaikan, penutup dari para rasul dan nabi, serta membimbing umat menuju siratal mustaqim, jalan para nabi dan rasul, kaum siddiqin, syuhada dan sholihin. Semoga juga salawat salam diaturkan untuk para sahabat, para keluarga beliau seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, secara khusus yang kami hormati Kiai Muhammad Salim Hafizahullah Ta'ala, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama beserta seluruh barang, pengurus takmir Masjid Al-Amin Sukaraja, pengurus Suprayon Ikhlas Penajam Pasir Utara, para pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, seluruh pemerintahan desa yang hadir, hadirin hadirat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat hafizahullah jami'an. Seluruhnya senantiasa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia, dengan niat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, semoga kita dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan membersamai insan yang mulia kelak di surga Allah bersama para ahli surga yang mulia. Para hadirin, teringat satu pesan dalam bahasa Madura yang disampaikan oleh Akhir Sayyidin Jadwi almarhum Ahmad Kiai As'ad. Beliau menyampaikan dengan khas kental bahasa Maduranya, "Orang mungkin tak asal, orang tak kira sasa." Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang sehingga ke asal, manusia yang mengingat dari mana dia berasal. Komitmen tak terasa, maka kehidupannya tidak akan kacau balau. Jika kita balik, maka orang yang lupa terhadap asal dirinya, maka tentu kehidupannya akan kacau balau. Makna dari pesan beliau sebenarnya tersirat dari ayat suci Al-Quran tentang sifat orang-orang yang sabar,
wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang Jawa, sangkan parani mati. Manusia terlahir ke dunia ini sebenarnya sudah membawa pertanyaan, setidaknya 3 pertanyaan besar sebelumnya. Yang pertama, min aina, dari mana saya berasal? Kemudian yang kedua, limana, untuk apa saya hidup di dunia? Dan pertanyaan ketiga, ila aina, setelah ini akan menuju kemana? Itu disadari atau tidak? 3 pertanyaan besar dalam kehidupan setiap manusia terlintas dalam hidupnya. Dari manakah kita berasal? Ini yang penting menjadi kesadaran besar. Setiap manusia pasti berasal dari kedua orang tuanya. Maka orang yang sadar, anak yang sadar bahwa hidupnya berkat kedua orang tua, dia memiliki rasa terima kasih dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin menggunakan seluruh hidupnya untuk membahagiakan kedua orang tua. Inilah orang yang sadar akan rasa kuasa dirinya. Lebih tinggi dari itu, seorang yang telah mencari ilmu, dia mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya, sehingga setelah pulang ke masyarakat, dia mengenal mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, mana yang kemudian menjaga keselamatan dunia dan akhirat ini. Santri, murid yang sadar asal muasal keberkahan hidupnya dari seorang guru, maka dia mendoakan gurunya, mengamalkan ajaran gurunya, dan mendawamkan, melanggarkan zikir, wirid, bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh gurunya. Begitu juga kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang sadar bahwa kita hidup di zaman ini adalah berkat baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mengapa kita tidak terlahir di zaman Nabi Adam, tidak terlahir di zaman Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, atau siapapun para nabi dan rasul yang terdahulu? Ketika kita ada dalam kehidupan periode zaman Nabi Muhammad, meskipun kita sudah tak lagi menutupi zaman beliau yang menjadi zaman terbaik, khairul quruni qarni, sabda beliau, kurun terbaik adalah kurun. Kita sudah di akhir zaman, kita sudah 15 abad seperti wafat beliau, tapi kita dianugerahi iman dan Islam. Maka umat yang sadar bahwa setiap kebaikan yang kita rasakan, setiap nikmat yang kita rasakan, ada jasa besar baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melaksanakan ibadah, mengenal Allah, mengikuti ajaran-ajaran beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti di sana ada jasa besar beliau. Maka umat yang sadar bahwa segala kebaikan yang berasal dari baginda Nabi, dia akan berbakti pada Nabi, dia akan membuat Nabi ridha, dia akan membuat Nabi senang. Bukankah meskipun beliau telah meninggalkan kita, tapi beliau telah pernah bersabda, "Uridat alaihi a'malu ummati," diperlihatkan amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, kebaikannya dan keburukannya. Jadi sepeninggal wafat Nabi, Allah mengutus malaikat untuk melaporkan secara langsung aktivitas umatnya. Bahkan Nabi bersabda, aku menyaksikan, aku mengetahui ketika seorang umat membersihkan jalan, ada batu yang membahayakan orang berlalu-lalu, ada duri misalkan, orang ini kemudian menyingkirkannya. Amalan yang sekecil ini, yang mungkin dipandang rendah oleh sebagai orang, tersampaikan kepada Nabi, dan Nabi ridho, Nabi senang. Bagaimana dengan orang yang telah menyingkirkan segala kesulitan bagi orang lain? Bagaimana orang yang telah memudahkan jalan hidup orang lain? Maka betapa bahagianya Nabi, betapa ridhonya Nabi. Begitu juga Nabi bersabda bahwa beliau mengetahui atas laporan malaikat ketika seseorang
meludah di masjid, tidak dibersihkan. Beliau sering, amalan yang kecil tapi itu sampai benar. Bagaimana dengan orang yang kemudian meludah kata-kata kotor kepada umatnya, meludah kata-kata kebencian kepada saudaranya? Bagaimana kemudian ketika membuat resah, membuat fitnah, membuat gaduh umat Nabi, maka itu beliau lebih sedih dengan umatnya. Dalam sabda yang lain, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kehidupanku baik untuk kalian, kematianku baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ketika engkau hidup ya Rasulullah, kebaikan tentu kami rasakan karena para sahabat menyaksikan keberadaan Nabi. Tapi para sahabat bertanya, apa kebaikan setelah wafatnya? Ternyata Nabi bersabda bahwa tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan pada amal kalian. In ra'aytu khairan, jika aku melihat amal umat baik, hamidullah, aku memuji Allah. Wa in ra'aytu syarran, jika aku melihat amal umat buruk, istaghfartu lakum, aku mohonkan ampun pada untuk kalian. Tidak ada orang yang sesibuk baginda Nabi di alam barzahnya, karena setiap detiknya, setiap menitnya, sepanjang hayat beliau di alam barzah, beliau memperhatikan kita semua. Maka tidak ada orang yang lebih peduli daripada orang tua kita selain baginda Nabi Muhammad SAW. Belum tentu orang tua kita memikirkan masa depan setelah kehidupan dunia ini. Belum tentu orang tua kita memikirkan tentang akhirat kita. Tetapi Nabi meminta umatnya tidak hanya di dunia, tetapi di alam barzah juga di akhirat ini. Itulah kemudian kepedulian Nabi yang begitu luar biasa melebihi orang tua kita, diabadikan oleh Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka kita yang sadar sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu harus berusaha membuat beliau bahagia, membuat beliau ridha, dan puncaknya kita sebagai insan, makhluk yang tercipta, pasti tentunya harus sadar bahwa kita tercipta memiliki satu tujuan. Mengapa kita tidak tercipta sebagai makhluk yang lain? Tumbuhan, pepohonan, bebatuan, pegunungan. Maka kita sebagai manusia dengan akalnya, dengan perasaannya, hatinya, telah ditentukan oleh Allah bahwa jin dan manusia dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran kesuksesan manusia itu bukan seberapa dia kaya, bukan seberapa dia terkenal, bukan seberapa dia kuat. Orang kafir pun banyak yang kuat, Allah berikan fisik yang luar biasa. Orang yang mengingkari adanya Tuhan diberi kekayaan yang melimpah-limpah. Orang yang hidupnya jauh dari agama diberi kesenangan duniawi seluas-luasnya, tetapi satu yang tidak diberikan, kuncinya surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu harus dibentuk dengan ibadah. Maka sebagai manusia yang sadar atas tujuan penciptaannya, sudah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang keyakinan kita. Para hadir, rasa butuh ini sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa kita semua adalah orang-orang yang fikir kepada Allah, butuh sangat kepada Allah. Antumul fuqara ila Allah. Maka marilah kita nyatakan diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat butuh kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah dan taufiknya. Kami yang fakir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya hujratan rahmat jamal Muhammadin hawaliki kaliman sayyidan kamilan badar. Allahu
Siang malam 24 jam kita sudah diingatkan setiap 5 waktu. Seusai adzan kita diperkenalkan siapa sebenarnya sosok insan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa setiap usai adzan. Allahumma rabbana lil taqwa kita wassalatu amin Muhammadan wasilah wa fadil wasyarafa wa ba'du a'udzu billahi wa innaka la tughni. Apakah maqamal mahmud? Tidak ada yang tahu kecuali kita akan pada hari kiamat bahwa Nabi dan pemilik maqamal mahmud yang ditunggu-tunggu. Ketika semua manusia beranggapan bahwa manusia tertabakan jalan solusi, maka semua datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah orang tua kami, ayah kami, manusia pertama. Carikan solusi, mintakan kepada Allah. Apa jawabannya? Nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Silahkan kau datang kepada Nabi yang lain. Maka semua manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun merasa aku tak baik. Aku gagal menyelamatkan anakku sendiri kan anak. Maka diingat sendiri. Semua orang berkata kepada Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa pun nafsi. Setiap Nabi yang didatangi hampir sama jawabannya dengan sendiri-sendiri. Tak ada daya, tak ada kekuatan untuk mohon kepada Allah.
merasa kebingungan atas nasib dirinya sendiri. Ketika sampai kepada Nabi Isa pun sama, tak ada yang sanggup berdiri sendiri-sendiri, tapi beliau membuka jalan. Hanya satu orang yang bisa, kata Nabi Isa, beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Isa bisa menjawab ini? Karena kelak di akhir menjelang kiamat Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dan menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi Imam Mahdi menghadapi musuh terbesar umat manusia dan janda masa. Maka beliau sadar dan mengetahui bahwa insan mulia yang hanya satu-satunya pemberi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semua manusia berbondong-bondong kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah saatnya semua sadar bahwa Maqam Mahmud hanya satu orang, Sayyidul Wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Semua pun kita tolak, wahai Nabi, engkau lah satu-satunya harapan. Tolong munajatkan kepada Allah, mintakan kepada Allah. Nabi pun bersabda, anak saya yang diberi untuk meminta syafaat. Ini saya yang diperkenankan. Maka Nabi pun sujud kepada Allah, memohon kepada Allah sampai ada jawaban. Satu yang Muhammad isbah, minta kau akan diberi oleh Allah. Minta pertolongan, kau akan diberikan izin untuk memberikan pertolongan. Maka Nabi pun menyampaikan segala hajatnya. Ya Rabb, Tuhan, itu masukkan orang-orang yang istimewa yang tak pernah melakukan kemusyrikan, tak pernah berbuat dosa-dosa besar. Maka Nabi pun diperkenankan oleh Allah, dipilih 70.000 orang masuk surga tanpa proses. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ditanya oleh Allah, apakah kau ya Muhammad sudah cukup ditolong? Kurang ya Allah, minta lagi. Itu ya Allah, ahli surga yang tempatnya di bawah, sementara dia ingin bersama keluarganya di surga yang teratas. Susulkanlah ya Allah. Ada suami tak bersama istrinya, ada istri tak bersama suaminya, ada leluhur datuk-datuk yang saleh-saleh tak bersama anak cucunya, ada anak cucu yang baik-baik tak bersama dengan leluhurnya. Maka kemudian mereka yang surganya di bawah dinaikkan oleh Allah berkah syafaat Nabi Muhammad SAW, kumpul bersama keluarganya yang di surga teratas. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini berkah syafaat Nabi. Ditanya lagi kepada Allah, apakah Nabi Muhammad cukup ditolong? Kurang ya. Satu doa, islah sementara lagi. Ini peristiwanya belum terjadi. Peristiwa ini kelak di hari kiamat, tetapi informasi peristiwa ini sudah disebut oleh Allah. Di mana? Dalam firman Allah, wa al-akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai engkau itu minta terus. Maka Nabi pun bersujud lagi minta kepada Allah, ya Allah, ada orang penghuni Araf, suatu lembah yang dibatasi oleh tembok panjang tinggi. Mereka tak diizinkan masuk surga, tapi juga tak masuk neraka. Kenapa? Amal ibadahnya bermasalah, amalnya di dunia bermasalah setengah. Maka tak kunjung ada keputusan. Mereka ingin masuk surga. Setiap ada orang yang di surga, mereka kemudian mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Tergiur dan ingin diajak ke surga, tapi tak diizinkan. Maka berkat syafaat Nabi berdoa, ya Allah, kasihan ashabul a'raf, kasihanilah mereka penduduk al-a'raf, susulkan masukkan mereka ke surga. Ya Allah, berkat syafaat Nabi, ashabul a'raf masuk surga. Alhamdulillah. Apakah kau yang Muhammad cukup mengatakan belum ya? Aku dikabarkan di umatku ada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Mereka punya hubungan tali persaudaraan denganku, punya nasab yang mulia denganku, tapi mungkin tergelincir saja, tergelincir akidahnya. Mungkin ada yang pernah menjadi sahabat Nabi, mungkin ada yang pernah menjadi keluarga Nabi, mungkin ada yang pernah menjadi para wali-wali Allah, para kaum Nabi. Dosa-dosa besar mereka ini diberi oleh Nabi untuk diampuni.
setelah proses yang menyulitkan, setelah hancurnya perasaan kekecewaan yang mendalam, itulah siksaan mereka. Tidak masuk neraka, tapi mereka merasakan kekecewaan yang mendalam atas perbuatan mereka sendiri, menyesalinya sedemikian rupa. Bahkan di antara mereka merasa lebih baik disiksa neraka daripada disiksa perasaan sendiri. Malu di hadapan Allah, malu di hadapan pemerintah, malu di hadapan orang-orang yang soleh. Maka pada akhirnya orang-orang yang terus bersama ini diampuni oleh Allah berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi telah membuat susah Nabi, membuat sulit Nabi, berbeda dengan mereka yang masuk surga tanpa mewujudkan Nabi. Dalam sabdanya Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, pilihlah apakah umatmu separuh surga, separuhnya di neraka, atau aku berikan kau syafaat. Apa pilihan Nabi? Ya Allah, saya minta syafaat. Kenapa Nabi memilih syafaat? Dengan syafaat beliau berharap seluruh umat yang dapat kebaikan. Tapi mengapa kemudian masih ada yang terakhir masuk neraka? Umat Nabi masuk neraka. Mereka orang-orang beriman. Kita tidak bicara orang yang kafir. Karena orang kafir sudah jelas, nasnya sudah jelas. Khalidina fiha abada, di neraka selamanya. Tapi ini ada khardalin sebiji sawi kecil, ada iman, orang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat bermantra yang luar biasa. Dan mereka ini adalah orang yang pernah berbuat dosa besar di dunia, mungkin pernah durhaka kepada orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya tidak dirubah, maka matinya sebelum Fatimah, tak bertobat pada Allah. Mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah berjudi, membunuh orang, sihir, mungkin dia pernah rentenir riba, dan matinya tak bertaubat, maka dia membawa dosa-dosa besar tak diampuni hingga harus ditebus di neraka. Inilah yang dibilang Nabi. Jangan bagaimana terus besar apa dosa-dosanya, mereka masih ada iman di dalam diri. Angkatlah dari neraka, angkatlah mereka dari neraka berkat syafaat Nabi Muhammad. Pada akhirnya setelah mereka sekian lama tersiksa di neraka, merasakan kepedihan neraka, diangkat oleh Allah Subhanahu surga. Sebelum masuk surga, orang-orang yang telah mengalami siksaan penderitaan panjang di neraka dipersilakan mandi di aliran sungai di luar surga. Mereka disambut berkat syafaat Nabi, berkat para mereka, doa orang-orang mukmin. Pada akhirnya mereka masuk surga, dipulihkan kesehatannya, tulangnya yang hancur, dagingnya yang remuk, semua ketika selama mengalami siksaan neraka berkat mandi di sungai yang istimewa itu, mereka menjadi pulih kembali, disambutlah masuk ke surga Allah berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam keterangan disebutkan dalam hadis bahwa di piring mereka tertulis jangan Nabi alumni neraka. Tentu kita tak berharap menjadi alumni neraka. Kita berharap menjadi orang yang husnul khatimah. Bahkan kita berharap yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa proses yang sulit. Amin. Nabi pun pernah bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayang oleh Allah. Punya dosa, adabnya tidak suka di dunia. Dia pernah membuat dosa, dibuat susah hidupnya, dibuat susah hidupnya. Dari ekonomi sulit, bertetangga ada masalah, di keluarga ada masalah. Maka setiap ujian yang lebih banyak menebus kesalahan dosa-dosa.